kamu maling di sini. Saya tidak akan biarin kamu ngerampok di rumah ini. Kamu? Jangan sakit mulut saya! Jangan! Kok bisa ya mereka meninggal sekeluarga? Dari tanda-tandanya sih mereka dirampok. Tapi kok bisa senyap banget gitu ya? Jadi tetangga nggak ada yang dengar, nggak bisa nolongin. Kenapa ninggalin kami, Mas? Mbak, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Aku nggak ngerti kenapa ada orang yang tega banget ngerampok mereka. Sampai bikin mereka meninggal kayak gini, Mas. Ini semua salah aku nih, Mas. Coba aja waktu itu aku udah di rumah. Masih Mas Warsa dan Mbak Ruli gak akan seperti ini. Jahat sekali yang lakuin ini ke Mas Warsa. Ya tabah ya Mas Kandar. Mas, kita doakan Pak Warsa dan keluarganya husnul khotimah. Ya ampun, Mas. Yang sabar ya, Dar. Pasti polisi lagi nyelidikin masalah ini karena jelas-jelas ada indikasi perampokan. Ini semua salahku. Coba aja waktu itu aku di rumah. Mungkin Mas Warsa dan Mbak Ruli gak akan seperti ini. Enggak, Mas. Ini semua tuh salah kita berdua. Salah kita. Tapi kita nggak ada pilihan lain. Karena kita harus jagain Papa di rumah sakit. Kalau habis hujan gini mah ngeunahna teh mam seblak nu ladak gitunya. Ih, udahnya hujan-hujan, becek, gak ada ojek. Lewat sini lagi, ya, repot. Lu lihat di rumah, semenjak ditinggal sama si Warsa, sama anak bininya meninggoy, telantar banget ya. Gue kalau lewat mari tuh ya merinding semua bulu-bulu gua. Gua kata meni rumah angker ini mah. Atuh sarua Yen, apalaginya setelah kejadian itu si Kadar teh henteu pernah kelihatan pulang ke sini gitunya. Bukan cuman angker atuh Yen. Eta teh cenah manya kalau rumah teh lama henteu aya penghuni. Biasa nama dicicingan kudu demit gitu Yen. Tapi bener atuh Yen, Iput kalau sendirian mah moal wani atuh lewat ke sini. Iya, gua juga sama. Dia kali Yen. Ketinggalan. Aku udah huruf. Bacotnya biasa aja. Ya udah takut. Itu Yen. Juriknya nongol. Ada nih. Dani? Oh ya elah Dani. Aduh. Ada nih. Ya sakit mogok jalan. Kenapa? Baru nih kali ini nih, gue bahagia banget lihat lu kali ini. Wah, pada bahagia nih saya mobil mogok begini. Aduh, lagi pada ngapain sih? Eta kamu teh tengok ke belakang eta rumah. Oh, ngedap-kedip eta rumah teh kosong kitu si kada wae aya jurigna. Ini kan di dalam kosong. Iya. Kok bisa kerip-kerip gitu lampunya? Jadi ya. Biarin aja ntar lu ditaplok bagian dulu ya. Lu denger nggak? Semalam katanya Bu Yeyen, Bu Iput sama Dani itu ngeliat jurik di rumahnya Pak Warsa. Iya, kesian bener. Sampai mobil pickupnya ditinggal gitu aja. Sampai tadi subuh tadi dibawa sama orang bengkel. Tapi masa iya sih ada jurik? Gue nggak yakin sih. Tapi semoga aja ya. Itu bohongan. Amit-amit dah sampai ada jurik mah. Gitu tuh kalau misalkan rumahnya tinggal gitu aja. Kandar, Nimas,
Akhirnya lu nongol juga. Kemana aja tuh kalian teh? Ente pernah kelihatan? Iya, soalnya kami juga baru balik karena harus ngurusin bapak yang berobat. Tapi alhamdulillah, sekarang bapak udah bisa pulang dari rumah sakit. Iya Bu, kita juga masih ngerasa sedih banget dan kehilangan banget atas meninggalnya Mas Warsa, Mbak Ruli sama anaknya. Gue turut prihatin juga ya. Tapi eta teh kalian teh henteu kepikiran gitu, aya keinginan henteu buat nempatin eta rumah yang ditinggalin Pak Warsa daripada kosong? Pastilah Bu, pasti. Sekarang kita udah lebih siap ya. Dan sayang juga rumahnya kalau kelamaan kosong. Gue seneng dengernya. Moga-moga aja itu rumah jadi lebih ceria begono ya. Kagak jadi nyeremin lagi. Iya kan? Aduh, sayang. Kayak kita harus buruan beresin di rumah deh. Siap-siap aja kita capek. Iya, sayang. Pak, selama bapak tinggal di sini, kamar bapak yang paling kecil ya. Kamar bekas pembantunya Mbak Ruli. Di mana aja bapak mau, bapak malah bersyukur. Nak Kandar sama kamu masih mau merawat bapak. Ya sayang. Sebentar, sayang. Bapak mendingan sekarang masuk kamar aja deh. Kamarnya paling ujung dan bapak beresin semuanya sendiri. Dan ingat ya Pak, selama di sini bapak nggak boleh banyak ngomong. Ikutin aja semua kata kami. Supaya hidup bapak tuh lebih enak. Ya udah, bapak masuk dulu ya. Hati-hati, Lik. Hai. Akhirnya udah mau 17-an juga. Gak sabar deh. Nanti kan bakal banyak lomba. Aku juga mau ikut lomba. Kamu mau ikut gak lomba-lomba gitu? Seru tau. Emangnya kamu ikut lomba apa, Mai? Emang bisa, jago kamu. Aku suka tahu ikut lomba-lomba gitu, apalagi pas masih kecil. Biasanya aku suka itu, pokoknya pasti segala macam lomba aku ikutin. Ya kalau sekarang emang udah rada males aja. Cuma kayak pengen deh kalau ada yang untuk orang dewasa. Emang kamu mau ikut lomba apa, Mai? Apa ya? Makan kerupuk sih. Seru gak sih makan kerupuk? Ikutan juga yuk makan kerupuk. Kayaknya nggak mungkin deh. Biasanya kan kita disuruh jadi panitia. Oh iya. Ya kalau ada kesempatannya aku pasti bakal ikut deh pokoknya. Boleh sih. Emang kalau kita ikut lomba 17-an, cocoknya lomba apa ya? Panjat pinang lucu sih. Atau balap karung? Kalau balap karung seru banget tuh kalau ngajak Dani. Akhirnya sayang ya, kita bisa balik lagi ke sini. Iya, Mas, akhirnya setelah beberapa bulan kita harus pergi. Sayang, maafin aku ya. Kalau dulu kita harus cabut dari kampung ini. Yaitu kan biar menghindari kecurigaan warga. Mas, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita menderita dulu beberapa bulan. Tapi yang penting kita bisa dapetin hasil yang sepadan. Iya. Oh ya, papa kamu gimana? Kamu nggak usah khawatir sih, Mas. Karena kan bapak sekarang udah sakit-sakitan. Jadi ya, dia seharusnya nggak ngerepotin kita. Iya sayang. Oh ya, kita harus pertahanin semua ini sayang. Karena kita udah sejauh ini. Kandar! Kandar! Sini! Ada apa ya, Mas? Duduk. Mulai hari ini, saya minta kalian pergi dari rumah ini.
Kenapa kita harus pergi, Mas? Mulai sekarang, rumah ini sudah milik saya. Milik Mas Warsa? Kok bisa? Mas, rumah ini kan milik orang tua kita. Itu dulu. Tapi sekarang tidak. Ini surat wasiat dari Bapak sama Ibu. Di dalam surat wasiat ini, mereka bilang kalau rumah ini sudah diwariskan ke saya dan atas nama saya sendiri. Jadi, sebagai pemilik rumah, saya minta kalian pergi dari rumah ini. Mas, jangan gitu dong, Mas. Mas kan tahu kalau saya tuh nggak punya tempat tinggal, Mas, untuk ditinggalin. Iya, Mas. Mas Warsa apa nggak mau bantu kami, Mas? Saya juga kan bawa bapak saya yang lagi sakit-sakitan gara-gara diabetes. Maaf, keputusan saya tidak bisa dirubah lagi. Nak Mas, tolong bantu adik dan adik iparmu. Bapak belum bisa kasih apa-apa. Mereka juga belum punya rumah tinggal. Nggak apa-apa kalau saya harus tinggal dan meninggalkan rumah ini. Tapi mereka tetap tinggal di sini. Maaf, keputusan saya sudah bulat. Bapak. Mas, bawa bapak ke klinik, Mas. Jadi lu udah nggak tinggal sama kakak lu lagi? Enggak, Bang. Kita udah misah. Oh. Terus sekarang lu nyari kontrakan? Mau bayar bulanan atau 3 bulan langsung? Jadi gini, Bang. Rencananya kita mau bulanan. Cuman boleh nggak, Bang? Kalau misalnya kita masuk dulu, bayar belakangan. Kalau soal itu saya nggak bisa nolong nih. Kalau yang kontrak di saya tuh harus pakai DP alias dibayar di depan. Pak, saya minta tolong banget. Kami janji kok, kami bakal bayar akhir bulan dan itu lunas kan, Mas? Iya, Bang. Bisa. Yang udah juga begitu. Mendingan cari kontrakan lain juga. Saya juga butuh duit. Saya permisi. Ya ampun, Mas. Kenapa sih orang-orang di kampung ini tuh pada jahat banget sama kita? Gak ada yang mau bantuin kita. Yaudah, sayang. Kita pergi dari kampung ini. Ya, Mas. Ayo. Mas, gimana dong udah jam segini? Kita belum nemu tempat tinggal, masih kita tidur di pinggir jalan kayak gini? Nggak ada buat neduh. Ya, kamu sabar dulu ya. Tolong aku. Tolong. Mas, itu ada suara minta tolong nggak sih? Dari mana ya? Pak, Bapak duluan aja ke sana. Tunggu di sana di bawah jembatan. Nanti kami nyusul. Ya udah, barangnya biar bawa ya. Tolong aku. Dari situ deh. Dari situ suaranya. Coba kita lihat. Tolong aku. Suaranya dari mana sih, Mas? Tolong. Kamu dengar? Ya, tapi ini makin dekat suaranya. Tolong bantu lepasin kail pancing yang menyangkut di tubuhku. Masa belutnya bisa ngomong? Tapi emang suara dari situ kan? Tolong aku sekarang.
Setelah itu, aku akan memperkenalkan kamu dengan siluman belut putih. Mas ini gimana? Kita tolongin aja. Ah yaudahlah, nggak ada ruginya juga kan? Ya, siapa tahu nih jawaban dari masalah kita, ya kan? Ya udah tolongin Mas. Ayo. Terima kasih, kamu sudah menolong aku. Jangan takut. Aku hanya ingin berterima kasih karena kalian sudah menolong belut peliharaanku. Dan sebagai bayarannya, aku akan memberi kalian hadiah kesaktian belut putih. Tapi, meskipun kesaktian itu akan jadi hadiah dariku, kalian tetap harus bertapa di pinggir danau. Ya terus, gunanya buat kita apa? Ya, kalau misalnya nggak ada gunanya, kita nggak mau lah. Setelah selesai bertapa, maka kalian akan memiliki kesaktian kebal senjata tajam dan sulit untuk ditangkap atau dilukai. Karena kalian akan licin seperti belut. Baik, saya akan lakukan. Iya, saya juga setuju. Soalnya saya mau balas dendam.